dan jadilah seperti ini. Ya, jadi agak lebih jelaskan gitu kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakhtiar Afandi dengan NIM 0419060066 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UP PJJ Surabaya. Oke, selamat datang di konten AKAS. Akhirnya kerjain tugas. Di konten AKAS kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah praktik pemrograman berbasis web, yaitu dimana pada tugas 2 ini kita disuruh untuk membuat sapaan pada halaman website menggunakan framework Vue.js. Oke, langsung saja kita menuju ke soalnya. Nah, di sini pada tugas 2 kita disuruh untuk membuat sebuah tampilan halaman website di mana kita akan menampilkan tulisan "Selamat pagi tutor". Ini adalah tugas kedua saya dengan warna tulisan orange. Oke, mungkin langsung saja kita menuju ke Visual Studio Code-nya. Oke, di sini pada Visual Studio Code saya sudah menyiapkan beberapa file yang akan saya gunakan untuk mengerjakan tugas 2 ini. Dimana di sini saya sudah menyiapkan file index.html dan ada app.js untuk JavaScript-nya nanti, dan ada file style.css untuk menyimpan script CSS-nya. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan untuk instalasi framework Vue-nya di HTML, di mana saya sudah download Vue.main.js. Mungkin sedikit informasi saja, pada tugas 2 ini kita mungkin disuruh untuk, bukan disuruh sih ya, kita menggunakan Vue.js framework atau versi 2, karena versi 2 tersebut juga dipakai di modul yang teman-teman mungkin dapat dari UT. Di sini saya sudah sempat cari, saya cari dengan Vue.main.js di Google. Jadi nanti kalian bisa klik installation Vue 2, nanti akan tampil seperti ini, dimana kalian scroll saja ke bawah. Mungkin kalian bisa download yang production version, kalian klik, nanti bakalan otomatis ke download, dan setelah itu kalian bisa pindah ke directory yang sama dengan project kalian, begitu. Atau kalian juga bisa pakai CDN-nya dengan copy script ini, atau pakai yang ini juga bisa. Oke, kembali lagi di Visual Studio Code, dimana saya akan membuat HTML-nya terlebih dahulu, atau kode HTML-nya. Saya buat titelnya yaitu sapaan tugas 2 pemrograman berbasis web. Nah, setelah itu saya mungkin agar tidak lupa, saya siapkan juga untuk pemanggilan CSS eksternalnya, yaitu menggunakan link rel stylesheet, ref-nya style.css. Setelah itu saya ingin panggil juga untuk file script-nya, dimana namanya app.js. Tapi setelah itu, sebelum kita panggil app.js terlebih dahulu, kita panggil Vue.main.js, karena nanti app.js ini akan menyimpan kode yang memang diperlukan untuk membuat kode pada framework Vue ini. Setelah itu, setelah sudah saya panggil semua, baik file CSS eksternal, script eksternal, dan frameworknya yaitu Vue.main.js, saya di sini mau buat ID-nya untuk div-nya itu yaitu dengan nama sapaan. Jadi nanti di sini akan berisi sapaan yang mungkin akan ditampilkan menggunakan manipulasi atau DOM di Vue ini. Setelah itu mungkin kita bisa siapin di app.js-nya. Jadi di app.js ini kita buat variabelnya dulu.
kita bisa pakai cons var atau let. Saya mau buat cons sapaan, kita klik new, kita ketik new foo, nah setelah itu kurung kurawal, nah dibuka. Jadi ini nanti di sini kita akan menuliskan beberapa objek yang disediakan oleh punya, dimana untuk kebutuhan manipulasi kode HTML. Jadi ini nanti sama seperti JavaScript vanilla itu dokumen get element by ID gitu. Nanti kita bisa mau ganti HTML-nya, teksnya aja, atau atributnya, atau lain-lainnya. Dimana saya ambil elemennya itu, yaitu dari div sapaan, dengan ID sapaan. Setelah itu, saya akan manipulasi data di div dengan ID sapaan ini, yaitu dengan saya mungkin buat message-nya, saya buat variabel message, yang nanti akan ditampilkan untuk menampilkan sapaan yang memang disuruh pada tugas 2 ini, dimana di sini yaitu selamat pagi tutor. Ini adalah tugas kedua saya. Kalimatnya kalian bisa copy, setelah itu bisa ditaruh di objek message ini, yang dimana setelah kita buat seperti ini, kita nantinya bisa memanipulasi di HTML dengan atau hanya dengan memanggil objek tersebut, yaitu dengan kurung kurawal kita panggil objeknya yang ada di data ini, yaitu message. Kita coba panggil message. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa coba untuk melihat hasilnya apakah sudah benar atau belum. Untuk penerapan framework Vue.js-nya atau manipulasi data menggunakan framework Vue.js. Saya di sini menggunakan plugin atau extension GoLive di Visual Studio Code. Jadi saya tinggal klik GoLive gitu. Dan di sini nanti akan tampil seperti ini. Ada localhost-nya di port 5500 dan ini filenya yaitu index.html yang sedang dijalankan. Pada halaman ini sapaan tugas 2 pemrograman berbasis web. Dimana di sini ternyata sudah tampil message yang sebelumnya saya buat di atau menggunakan Vue.js. Dimana kalimat tersebut yaitu kalimat sapaan selamat pagi tutor, ini adalah tugas kedua saya. Dan sini mungkin saya mau merapikan sedikit, dimana pada App.js ini saya mau ubah kalimatnya biar lebih bagus gitu ya. Selamat pagi tutor, ini adalah tugas kedua saya, titik. Dan mungkin saya akan tambahkan styling CSS karena di tugas 2 yaitu disuruh untuk merubah tulisannya menjadi warna orange atau menggunakan color orange gitu. Saya mungkin pakai sapaan. Jadi tanda pagar ini yaitu digunakan untuk elemen dengan ID, atau kita bisa pakai titik juga jika kita memang menggunakan kelas untuk penamaan elemennya. Saya pakai colornya, tadi colornya itu disuruh warna orange agar mungkin lebih besar biar kelihatan kalimatnya. Mungkin saya pakai font size di 5 rem. Mungkin setelah itu saya bisa buka di sini dan jadilah seperti ini ya, jadi agak lebih jelas kan gitu kalimatnya. Sebenarnya untuk tugas 2 ini sudah sesuai dengan apa yang diminta pada soal di tugas 2 mata kuliah praktik pemrograman berbasis web ini, dimana kita disuruh untuk memanfaatkan dasar-dasar dari framework Vue.js, dimana tadi kita sudah membuat ya kode simple atau kode sederhana untuk memanipulasi HTML menggunakan Vue.js, dimana saya juga masih belajar menggunakan framework Vue.js ini, dan saya awal-awal belajar nyoba-nyoba apakah memang sapaan ini, elemen sapaan ini atau data atau message yang kita buat di elemen sapaan ini bisa dipanggil di elemen lain dengan yang ID-nya tidak sapaan, dan ternyata tidak bisa. Jadi kita ini hanya bisa memanipulasi elemen
yang sudah kita daftarkan, yaitu elemen sapaan. Jadi jika kalian mungkin membuat objek lain, mungkin misal ada apa ya, misal count gitu, contoh aja, misal count 0, count 0, terus kalian panggil di elemen lain, semisal dengan kelas apa ya, count gitu, terus kalian panggil dengan count. Nah, di sini tidak akan tampil untuk manipulasinya, jadi cuma nampil malah seperti ini, kurawal count gitu. Kita bisa panggilnya, yaitu kita naikkan di sini, nanti baru bisa nampil, karena count ini tadi merupakan objek data di elemen sapaan, dan hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja sih yang mau saya berikan, atau yang bisa saya berikan di AKAS kali ini. Oke, mungkin saya akan beralih kamera terlebih dahulu. Nah, gimana teman-teman? Saya harap mungkin teman-teman bisa paham lah dari apa yang sudah saya jelaskan di awal video sampai akhir video ini. Dan yang ingin saya sampaikan, mungkin jangan lupa untuk tetap belajar, meskipun tidak langsung paham ketika baru pertama kali mempelajarinya, tapi jangan apa ya, atau tetap semangat lah, tetap semangat untuk belajar menyelesaikan sesuatu dari apa yang sudah dimulai begitu. Dan mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin bingung mau tanya ke siapa, ini gimana, teman-teman bisa tanya di kolom komentar di bawah. Mungkin kita bisa nanti sharing-sharing bersama. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tugas 2 mata kuliah praktik pemrograman berbasis web kali ini. Terima kasih sudah mampir di konten AKAS, entah di episode berapa ini. Yang penting ini adalah semester 6, oke? Dan semoga kita bisa lulus bersama-sama nanti buat yang semester 6, dan mungkin kurang 1 tahun lagi kita wisuda. Sampai jumpa di konten AKAS selanjutnya. Saya Muhammad Baktiar Afandi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting.